Pernahkah kamu berpikir bahwa ekonomi itu rumit dan bikin pusing? Tenang, kita bongkar rahasianya bersama. Sebenarnya, ekonomi adalah studi tentang pilihan. Mari kita lihat 3 prinsip dasarnya. Pertama, kelangkaan. Sumber daya kita terbatas, tapi keinginan kita tak terbatas. Ini yang membuat kita harus memilih. Kedua, penawaran dan permintaan. Harga barang ditentukan oleh seberapa banyak yang dijual dan diminta. Simpel kan? Ketiga, biaya peluang. Setiap pilihan punya konsekuensi. Ini adalah nilai dari pilihan terbaik yang kita lewatkan. Jadi, ekonomi hanyalah ilmu tentang membuat pilihan cerdas. Sekarang, kamu sudah tahu dasarnya. Mulai belajar ekonomi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman. And hello everyone. Welcome back to my presentation video. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Handayani dengan NPM 264111054. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu prinsip ekonomi atau dalam bahasa Inggris disebut economic principles. Yang pertama, ada pengertian prinsip ekonomi. Apa sih sebenarnya prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan atau biaya yang seminimal mungkin. In English, economic participation is the effort to achieve maximum results with minimum cost of sacrifice. Artinya, seseorang harus mampu mengambil keputusan yang paling menguntungkan tanpa melakukan pemborosan. Prinsip ekonomi bukan berarti kita harus selalu membeli barang yang paling murah. Instead, it means making smart choice based on our needs and available resources. Misalnya nih, jika kita memiliki uang sebesar 100.000, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara menggunakan uang tersebut agar memberikan manfaat terbesar. That is what economics call efficient decision making. Dan yang kedua, mengapa sih prinsip ekonomi penting? Mengapa kita perlu menerapkan prinsip ekonomi? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. This condition is called scarcity. Scarcity means that resources are limited, but human wants are unlimited. Oleh karena itu, setiap orang harus mampu menentukan prioritas. Contohnya, sebagai mahasiswa, kita mungkin memiliki uang saku terbatas. Jadi, kita harus memilih apakah uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, buku, transportasi, atau hiburan. If we spend all our money on unnecessary things, we may not have enough money for important needs. Jadi, prinsip ekonomi membantu kita mengatur pengeluaran dengan lebih bijaksana. Dan yang ketiga, ada tujuan prinsip ekonomi. Ada beberapa tujuan dari prinsip ekonomi. Yang pertama, menghemat biaya atau pengeluaran. We should avoid wasting money. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang maksimal. For business, the goal is to maximize profit while minimizing production costs. Yang ketiga, menggunakan sumber daya secara efisien. Resources such as time, money, energy, and raw materials should be used wisely. Dan yang terakhir yaitu keempat, meningkatkan kesejahteraan. When people manage their resources efficiently, they can improve their quality of life. So, economic principles help individuals, families, companies,
and even governments make better decisions. Yaitu selanjutnya ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Sekarang kita bahas ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama, bersikap rasional. People think careful before making decisions. Tidak membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat. Yang kedua, memiliki skala prioritas. Needs come before wants. Misalnya, membeli buku kuliah lebih penting daripada membeli barang yang sedang tren. Dan yang ketiga, menghindari pemborosan. Use only what you really need. Misalnya, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu efisiensi. Doing more with less, artinya memperoleh hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Dan selanjutnya yang kelima yaitu contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat nih teman-teman beberapa contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu seorang ibu rumah tangga membandingkan harga beras di beberapa toko sebelum membeli. She chooses the best quality at the most reasonable price. Contoh yang kedua yaitu mahasiswa membawa bekal dari rumah. This help reduce daily expense. Yang keenam ada manfaat prinsip ekonomi. Apa sih manfaat penerapan prinsip ekonomi itu? Yang pertama, yaitu membantu menghemat pengeluaran. Second atau yang kedua, yaitu improve financial management. Yang ketiga, yaitu menghindari pemborosan. Yang keempat, yaitu increases productivity. Dan yang kelima, yaitu membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. By applying economic principles, people become more responsible in managing their resources. This is very important not only for individuals but also for business and governments. Ever wonder how societies decide what to make, how to make it, and who gets it? It all comes down to one central problem: scarcity. This scarcity forces every society to answer three fundamental economic questions. First, what should we produce? Goods that people want and are profitable. Second, how to produce it. Using the most efficient combination of resources like technology versus labor. And third, for whom to produce. Typically, for those who can afford to pay for the goods and services. Different economic systems like market, command, or mixed economies provide different answers to these questions. In the end, economics is the study of the choices we make every day to manage our limited resources. It's all around us. Nah, baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai prinsip ekonomi. Kalau teman-teman masih belum paham atau masih bertanya-tanya, silakan komen di video aku ini ya. Dan materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, kita dapat menggunakan waktu, tenaga, uang, dan sumber daya lainnya secara lebih efektif dan efisien. Remember ya, karena keputusan yang bijaksana hari ini akan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan. Thank you so much for watching this video. I hope this presentation is useful and helps you understand the concept of economic participles better. See you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.